Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, apa kabarnya Sobat Tiji? Semoga kita dalam sehat selalu. Oke, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi mengenai data warehouse. Data warehouse ini merupakan salah satu bidang kekinian. Jadi kita di masa sekarang di era digital ini adalah era bidangnya data science, big data, kemudian data mining, dan sebelumnya tentu saja untuk sebelum mengenal ke bidang-bidang big data, kita akan sangat bermanfaat sekali untuk menunjang keilmuan kita di bidang digital ini untuk memahami keilmuan yaitu di bidang data warehouse. Tentu saja mata kuliah ini atau pelajaran ini atau course ini di Digi Science ini adalah kelas profesional. Sebenarnya rekan-rekan ini adalah perlu untuk memahami sebelumnya prerequisite-nya itu memahami database dan programan. Tetapi jika rekan-rekan belum atau dari nol, tidak masalah, kita akan step by step. Oke, saya langsung share screen. Di pertemuan ini saya akan memaparkan, biasanya kalau kita di materi Digi Science untuk di kelas yang free atau misalkan kelas yang gratis itu kita biasanya lebih banyak untuk les konsep many code. Nah, untuk di data warehouse ini ada beberapa konsep yang memang harus saya sampaikan buat Sobat Tiji. Kenapa? Karena memang ini nanti sangat penting ketika teman-teman akan menjadi seorang data scientist yang mumpuni ya. Oke, saya sambil share screen. Oke, di kelas profesional ini part 1 ini adalah mengenal data warehouse. Ini kurang lebih nanti kita ada cukup banyak di kelas profesional ini, kurang lebih mungkin ada 8 sampai 10 pertemuan. Oke, saya sambil pakai pointer point. Oke, rekan-rekan. Data warehouse ini sebenarnya apa sih data warehouse ini? Oke, perkenalkan saya pengajar Adil Rahmat Iskandar. Saya selaku CEO di Digi Science dan pengajar juga. Oke, kita akan memahami step by step konsepnya dari data warehouse. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan langsung praktikum. Kita juga akan lebih banyak praktek juga menggunakan suatu tools Pentaho Data Integration, dari mulai menggunakan file-file, menggunakan job, menggunakan transformation. Nanti kita belajar bikin project betulan untuk membuat suatu data mart atau untuk bagian dari data warehouse, transport data dari database ke dalam data warehouse. Oke, kenapa kita sampaikan kursus ini sangat penting ya di data warehouse ini, karena ini adalah suatu bahasan yang memang sangat-sangat menarik ya. Jadi katakan bukan hanya it's a fun topic, tapi kita juga ini bisa melakukan banyak penelitian di bidang ini. Ketika saya pertama kali kuliah mendapatkan mata kuliah data warehouse itu adalah di ITB tahun 2009 ya, berarti kalau sekarang kurang lebih udah 11 tahunan lebih ya. Nah, ini sebenarnya bidang ini ternyata sekarang udah apalagi di 2017 ke sini udah banyak sekali perusahaan-perusahaan, bukan hanya di dunia, di Indonesia pun udah banyak sekali. Oke, kita akan lihat nanti implementasinya. Oke, sedikit introduction. Sebenarnya yang menjadi poin sekarang itu adalah bahwa knowledge saat ini itu adalah merupakan suatu aset bagi organisasi ya. Kita mengetahui bahwa informasi saat ini adalah merupakan suatu aset digital yang sangat berharga. Nah, kita kenal mungkin kalau sebelumnya berbicara tentang Google, kita berbicara Google itu awalnya mungkin apa sih perusahaan Google itu? Dia menghasilkan apa gitu. Sebelumnya ketika dia katakanlah menjadi salah satu kompetitor, salah satu search engine selain Yahoo saat itu ya. Nah, tetapi sebenarnya dia adalah collecting information gitu ya. Dia selalu melakukan collection informasi. Dan ternyata next-nya dari informasi tersebut bisa diolah. Nanti bisa menjadi suatu masukan yang sangat berharga bagi suatu perusahaan. Oke, dari informasi tersebut, apa sih yang bisa dilakukan oleh satu perusahaan? Tentu biasanya dilakukan adalah dia adalah gathering data, mengolah data, kemudian lewat nanti data warehouse ada namanya tahapan yang disebut dengan extract, transform atau load, extract, transform, load. Kemudian nanti datanya bisa
kembangkan menjadi berharga. Nah, nanti dia akan berguna untuk eksekutif level ya. Nah, jadi data warehouse ini nanti adalah merupakan suatu proses untuk manajemen data secara tersentralisasi atau secara terpusat ini. Nah, ini sekarang akan menjadi bidang yang sangat menarik. Nah, selain nanti konsep yang rekan-rekan calon data scientist yang harus paham, nah nanti kita pun akan belajar banyak praktek. Jadi teman-teman secara konsep mumpuni dan secara praktikal juga bisa mengimplementasikannya. Nah, data warehouse ini bisa mewakili suatu visi yang ideal dalam maintenance atau memanage suatu repository dari suatu pengorganisasian data. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tren dari data atau manajemen informasi itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya di zaman sekarang ini adalah kita bisa katakan bahwa beberapa simpanan data berupa hardware ini menjadi more and more affordable ya. Jadi saat ini semakin murah ya. Karena kalau zaman dulu perusahaan seperti sekelas mungkin kita sebut perbankan atau perusahaan besar untuk memiliki mainframe atau komputer yang besar itu kan harganya sangat mahal itu. Kalau sekarang dengan komputer yang kecil, harga spek pun sekarang jauh lebih murah gitu ya. Jadi semua orang bisa eksplorasi untuk data-data menggunakan hardware yang cukup bagus itu ya. Jadi sebenarnya banyak enterprise sekarang menyimpan data itu ya. Jadi kalau istilahnya CRUD itu adalah create, update, delete. Nah, zaman sekarang mungkin nanti ada perusahaan yang memang dia nanti delete-nya itu dihilangkan. Kenapa? Dia perlu data untuk simpanan data secara historical ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan data yang besar tadi? Banyak sekali. Decision makers want to get more data. Jadi biasanya DSS itu nanti dia perlu banyak sekali dataset untuk diolah nanti untuk menjadi informasi yang sangat berguna tadi untuk level eksekutif. Jadi executive information system ya. Kemudian ada juga kita kenal mungkin sebelumnya ada yang namanya decision support system atau DSS. Nah, kemudian biasanya transaksi database itu adalah yang sifatnya transaksional itu ternyata tidak cocok untuk DSS. Nanti kita lihat beberapa paradigma perbedaannya. Apakah database itu akan hilang dengan adanya data warehouse? Tentu tidak. Sebenarnya nanti data warehouse itu adalah sebagai inputan salah satu dari external resources yang memberikan input untuk data warehouse ya. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang manajemen data di masa lalu, sekarang kemudian masa depan, mungkin di masa lalu ada yang pernah belajar COBOL ya, mungkin di antara rekan-rekan data scientist sekarang tidak belajar itu, mungkin belajarnya sekarang Python, Pentaho Data Integration, Hadoop untuk big data yang lainnya. Ini zaman dulu programming masih terbatas. Saya pernah mempelajari bahasa ini ya bahasa COBOL ya, ini bahasa memang yang dulu di zaman dulu ya. Kemudian ada network and hierarchical databases. Kemudian sekarang ya zamannya relational database gitu ya. Ada relational object oriented gitu ya. Kemudian ada fragmentation of information system, misalkan berbasis transaksi yang berbasis subjek atau berbasis user atau application driven gitu ya. Nah, kemudian di masa depan gimana? Banyak sekali integrasi dari data aplikasi. Jadi banyak sekali misalkan nanti kita pelajari di big data, nanti di next selanjutnya di big data itu adalah ada pola-pola yang di zaman dulu pola database itu dari mulai hierarki, kemudian terdistribusi, trennya adalah di relational database. Ketika ada di relational di object oriented database itu kurang begitu menggema itu. Ternyata balik lagi ke era distribution database itu menggunakan pola yang diadopsi oleh Hadoop salah satunya ya. Nah, di sini data exchange, ada pertukaran data ya. Kemudian ada interoperability dan homogeneity di dalam proses data-data tadi yang beragam ya. Oke, nah kalau kita berbicara nih, kita lihat di gambaran ini adalah surviving the information jungle. Maksudnya in the information jungle itu banyak sekali sebenarnya informasi gitu. Jadi kalau ini adalah banyak sumber yang bervariasi dimanapun gitu ya.
dari TV di gambarannya, kita dapat dari personal database, kita dapat dari website, kita dapat dari digital libraries, kita dapat dari scientific database, banyak sekali ya scientific database. Mungkin dari mulai katakanlah Scholar, Google Scholar, IEEE, SCM, Springer, yang lain gitu ya. Nah ini adalah different interface and protocol. Jadi tidak semua data itu bisa diakses sesuai dengan keinginan kita, karena dia bervariasi datanya. Kemudian ada juga model data dan representasinya yang berbeda. Berbeda tools, berbeda varian, tentu harus ada nanti interpreter penengah yang bisa mewakili supaya bisa dibaca secara seragam gitu ya. Adanya duplikasi dan informasi yang tidak konsisten antaranya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita melakukan customized data. Jadi tadi dari sumber-sumber yang berbeda, katakanlah dari personal databases, scientific databases, digital libraries. Oke, mohon maaf. Di sini maka nanti ada yang namanya integration system ya. Integration system ini dia yang akan mengumpulkan dan akan mengcombine informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, nanti kalau kita di data warehouse kita akan kenal itu ada yang namanya proses extract, transform, dan load gitu ya. Dia menyediakan integrasi view dari suatu interface user yang uniform ya. Yang umum seperti apa gitu ya. Yang umum seperti apa. Kemudian ini ada dukungan untuk sharing data dan untuk peningkatan pemrosesan. Nah, nanti kita lihat ada beberapa arsitektur yang dibuat untuk tipe dari data warehouse yang bisa kita kembangkan. Nah, ini ada dua pendekatan dari data warehouse ini. Pertama yang disebut dengan on-demand atau query-driven. On-demand di sini ini adalah data integration. Ini merupakan suatu virtual data warehouse. Kalau kita lihat di sini, ini adalah source ya. Source itu tadi ya bisa jadi dia dari katakanlah ini dari spreadsheet, dari XML, dari database, dari other resources ya. Kemudian di sini ada refer, kemudian di sini masuk ke dalam integration system deh. Kemudian di sini ada metadata, baru nanti ke klien. Ini adalah cara yang dibuat dari pendekatan data warehouse. Yang kedua, ada yang disebut dengan data warehousing. Nah, kalau kita lihat yang kedua ini, tadi dari sumber yang bervariasi tadi, ini ada source ya, tadi bisa XML, spreadsheet, kemudian dari database. Database itu pun bervariasi, ada dari MySQL, ada dari SQL Server, ada dari MongoDB ya untuk big data gitu. Kemudian di sini masuk ke integration system, metadata, baru dia buat di sini ada namanya data warehouse, baru nanti dia kasih ke klien. Oke, kita lihat salah satu keuntungannya, kemudian nanti atau kerugiannya apa sih yang bisa dilakukan. Kita lihat dari sisi kerugian dulu, dari on-demand approach ini adalah, pertama adalah poor response time. Jadi waktunya di sini tidak baik ya. Ini kenapa? Karena di sini ada delay dalam query processing. Jadi kalau di dalam data warehouse itu kan biasanya nanti ada para pemakai expert yang bisa langsung melakukan query gitu. Nah, di sini tidak bagusnya adalah dia slow, kemudian bisa unavailable data source ya. Kemudian waktunya juga bisa terbuang cukup banyak, tidak efisien, dan di sini cenderung mahal ya untuk per query itu. Nah, kemudian driver tadi ada, dia akan berkompetisi untuk dari sumber daya di dalam suatu aplikasi lokal ya pada data source tadi ya. Jadi dia akan melakukan secara bersama itu ya. Nah ini contoh yang digunakan ya. Jadi dulu kan kalau data warehouse itu sebenarnya sudah cukup lama juga dilaksanakan. Jadi meskipun di Indonesia mungkin trennya 2009-an itu baru beberapa gitu ya. Kemudian implementasinya kebanyakan di Indonesia baru 2015 ke sini. Sebenarnya untuk di Eropa sudah cukup banyak ya. Di antaranya yang menggunakan adalah ada Tambis ya. Di contohnya ini adalah Transparent Access to Multiple Bioinformatic Information System, ada juga SRS, Sequence Retrieval System,
ada juga UPM, di sini Object Protocol Model. Ini adalah contoh yang menggunakan tadi versinya top down gitu ya. Jadi dia langsung query langsung gitu ya ke klien ya. Biasanya di sini ya tadi para katakanlah penggunanya ada pengguna yang harus memang bukan awam gitu ya. Nah, kalau kita lihat di data warehousing tadi, ini adalah ini ada suatu integrasi data yang lebih baik lagi ya. Ini integrasi data ini secara persisten dia akan disimpan di dalam suatu database, di dalam suatu data warehouse ini untuk secara langsung melakukan query dan analisis data itu ya. Jadi ini sebenarnya salah satu yang kita pahami nanti untuk desain arsitektur yang lebih mendekati di dalam menggunakan data warehouse. Meskipun nanti kita lihat di selanjutnya di next slide saya sampaikan nanti kita ada arsitektur yang lebih elegan yang bisa kita gunakan untuk memahami data warehouse ini. Nah, keuntungan dari data warehousing ini, keuntungannya apa tadi? Dia high performance query processing, jadi pemrosesingannya bagus ya, tinggi. Ini kenapa? Jadi meskipun tadi informasinya berulang, ini may not the most up to date. Jadi biasanya kalau kita di data warehouse itu, memang data-data itu biasanya harusnya sedikit dari yang namanya less crude. Jadi biasanya kalau data warehouse itu nanti data-data itu harus jangan sedikit diupdate itu. Biasanya kalaupun diupdate nanti kita akan lihat di contoh praktik berikutnya. Misalkan kita akan melakukan scheduling update ini katakanlah untuk berapa tahun, misalkan untuk 25 tahun ke depan atau berapa itu. Berbeda dengan database yang namanya OLTP nanti kita lihat. OLTP itu adalah database transaksional biasa gitu. Kita bisa melakukan yang namanya CRUD kapanpun, create, update, delete itu ya. Nah, dia tidak meninterfer suatu pemrosesan data lokal gitu pada suatu sumber. Jadi, nah di sini kita kenal nanti ada yang namanya disebut dengan OLAP ya, atau istilah lain dari data warehouse juga, dan namanya Online Analytical Processing ya. Ya, jadi kalau OLTP tadi itu adalah istilah lain untuk database yang biasa kita gunakan ya. Kemudian data secara persisten disimpan di dalam warehouse ya. Kemudian data warehouse ini udah banyak digunakan nih. Ini contohnya adalah the Maryland ADMS project. Kemudian juga contoh yang lain katakanlah ada the Stanford Data Warehousing Project, ada GIMS atau Genome Information Management System gitu ya. Ada Mark and Spencer Data Warehouse, sudah cukup banyak digunakan ya. Tadi lebih elegan ya. Jadi dia tidak langsung menggunakan tadi integration system yang diakses langsung oleh klien itu ya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari trade-off di antara tadi yang namanya query driven dan data warehousing approach itu, ya mungkin kalau kita berbicara mana sih yang harus kita pilih gitu ya. Jadi query driven ini adalah pendekatan yang tetap bisa kita adopsi kalau tadi ya katakanlah rapidly changing information system. Jadi si perubahan informasinya itu bisa berubah dengan cepat gitu ya. Bisa berubah dengan cepat tadi ya. Kenapa? Karena udah disimpan ke data warehouse itu kan istilahnya tadi harusnya rarely update gitu ya. Jarang-jarang diupdate gitu ya. Kemudian dia assessing very large amounts of data from many sources. Jadi misalkan datanya besar, memang harus banyak klien dengan tadi kemampuan yang bukan awam tadi yang harus bisa mengakses gitu ya. Klien dengan unpredictable of dynamic requirements, misalkan ada perubahan dinamis yang cukup tinggi gitu ya, bisa saja dilakukan ini. Nah, tetapi untuk yang pendekatan kedua tadi yang menggunakan data warehouse ini, dia cocoknya gimana? Data source on which data warehouse is based, not requirely changing. Jadi intinya dari data warehouse memang ke depannya nanti termasuk di big data itu harus jangan sering berubah gitu. Jangan sering berubah. Jadi artinya data-datanya data-data lama bisa diolah gitu. Nanti kita bisa dicarikan apa sih yang katakanlah data-data yang bisa kita olah untuk katakanlah dilakukan untuk selanjutnya diproses data mining atau selanjutnya untuk dilakukan di data science gitu. Pengolahan misalkan nanti untuk ke big data gitu. Jadi banyak dataset mungkin yang atau data mentah yang menggurita gitu. Makanya nanti kita lihat di mata kuliah big data
biasanya nanti dipelajari ada yang namanya 3P ya, volumenya harus sangat besar gitu ya, velocity kecepatannya, varian datanya itu. Sumbernya bisa jadi dari data warehouse ini gitu ya. Ya, kemudian data up to dateness is not crucially important. Jadi data itu tidak terlalu penting harus up to date kalau di data warehouse itu tadi ya, dengan pengedataan data warehouse ini. Jadi tidak ada masalah datanya tadi ada berubah. Kemudian querying and analysis kompleks tadi ya. Querying dan analysis kompleks tetap bisa dilakukan tadi menggunakan data warehouse ya. Kemudian data yang diperlukan adalah highly summarized and aggregated. Jadi kita memerlukan data-data yang benar-benar terperinci gitu ya. Kemudian teragregasi gitu ya. Kemudian bisa pas akses untuk mengintegrasikan dan menderive data yang penting gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kalau kita lihat dari pengertiannya apa sih tadi kita berbicara dari awal data warehouse itu apa sih poinnya gitu ya. Ini adalah practitioners point, jadi viewpoint, jadi dari pandangannya para praktisi. Jadi data warehouse ini adalah suatu a single, complete, and consistent store of data. Jadi suatu simpanan data yang komplit, single tadi terintegrasi ya. Kemudian yang disimpan, di mana perolehan datanya ini diperoleh dari sumber-sumber yang bervariasi, kemudian yang tersedia bagi end user, ya, yang nanti dapat dipahami dan digunakan untuk keperluan atau konteks bisnis. Itu adalah data warehouse itu. Jadi yang harus dipentingkan adalah datanya kita dapatin dari sumber yang bervariasi, kemudian disimpan diolah, nanti harus bisa digunakan untuk keperluan bisnis itu ya. Nah ini menurut pendapat dari Barry Devlin dari IBM Konsultan. Kemudian dari Michael Corey dan kawan-kawannya, CTO dari onewarranty.com, dia menyebutkan data warehouse ini adalah suatu database gitu ya, suatu database of data gathered dari suatu pengolahan data yang diperoleh dari banyak sistem jadi ya, dengan tujuan untuk mendukung pelaporan, manajemen dan pengambilan keputusan. Jadi nanti harus dibedakan teman-teman sobat PG. Kita mempelajari di database ada pola-pola yang nanti bertolak belakang dengan data warehouse. Di database mungkin kita mempelajari ada namanya normalisasi. Ternyata di data warehouse tidak perlu seperti itu gitu. Yang penting datanya besar, kita bisa olah nanti untuk datanya dilakukan analisis untuk tahapan selanjutnya tadi, bisa di SS atau EIS ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, kalau dari Inmon ya, dari Inmon ini kita kenal sebagai pakarnya data warehouse dari 1992. Data warehouse ini adalah suatu subject oriented, terintegrasi, time varying, non volatile. Jadi suatu pengolahan data itu sifatnya itu adalah berorientasi objek tadi, terintegrasi, time varying, non volatile gitu ya. Nah, dari pemrosesan datanya yang digunakan dengan tujuan tadi secara primernya adalah untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. Ini menurut Inmon ya, yang banyak diadopsi kalau di paper-paper penelitian ya. Jadi cirinya data warehouse itu paling tidak ada 4 tadi ini. Subject oriented, terintegrasi, kemudian non volatile, kemudian time variannya. Oke, kalau kita lihat dari gambaran nih, rekan-rekan sebenarnya dari gambaran ini historicalnya data warehouse ini udah lama ya. Jadi kalau 1975-an mungkin ini awalnya PC ya, spreadsheet. 1980-an ada mulai end user interface. Kemudian ini sebenarnya di 1995 itu perusahaan data warehouse itu udah tampil, udah ada itu. Nah, 92 nih Inmon sudah ada nih. Ada push dari data warehouse artikel, artinya sebenarnya sudah ada gitu. Cuma kenapa trennya sekarang kalau kita lihat di Indonesia aplikasi sekarang udah banyak sekali unicorn. Ada Gojek, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Mereka semuanya memain dari mulai data warehouse, main dari mulai namanya data science, main dari mulai next-nya adalah ke big data itu. Jadi kemampuan ini tentu harus dimiliki oleh seorang data scientist. Itu tadi bidangnya adalah dia harus memahami konsep-konsep dari database, data warehouse, programming ya. Kemudian rekan-rekannya ada di bidang statistika gitu ya, matematik gitu ya. Nah, ini data replication ini ada di tahun 2000-an ini udah mulai vendor DW framework nih. Jadi sebenarnya udah cukup banyak ya. Ya mungkin di Indonesia trennya tadi di 2009-an saya di TB pun baru mendapatkan
untuk mata kuliah data warehouse, dan itu menurut saya bidang yang menarik saat itu ya. Sampai saya membuat penelitian untuk tesis di ITB itu adalah seputar data warehouse, dan ini salah satu bidang yang masih saya lakukan penelitiannya sampai sekarang, termasuk portofolio penelitian saya. Oke, nah kalau kita lihat secara istilahnya origin itu apa sih yang menjadi katakanlah pertimbangan orang itu berbicaranya, katakanlah database seperti apa atau data warehouse seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat data warehouse ini adalah hasil dari dua software solusi software yang diperlukan untuk yang diperlukan satu sama lain, katakanlah oleh siapa? Untuk perusahaan-perusahaan database. Makanya mereka mendevelop data warehouse gitu ya. Yang kedua untuk siapa? Untuk AIS tadi. Dan DS AIS itu siapa sih? Executive Information System itu siapa? Ya kalau kita lihat di perusahaan itu ini para katakanlah CEO, CTO, CIO gitu ya, Chief Executive Officer-nya, Direktur IT-nya. Kalau dia membuat laporan itu kan tentu pola-polanya berbeda dengan katakanlah laporan yang diperlukan oleh tingkat supervisor. Katakanlah kalau dari aplikasi point of scale itu mungkin supervisor dari data-data suatu retail atau penjualan, katakanlah kita banyak sekali retail di Indonesia, perusahaan-perusahaan katakanlah sebut Indomaret gitu ya, ini bukan promosi ya, misalkan Alfamart gitu ya, itu laporan-laporan ketika orang belanja itu kan nanti laporan dari struknya itu udah cukup untuk supervisor. Tetapi untuk level eksekutif ya jaya ditampilkan itu udah seperti itu, harus berbentuk seperti apa, dashboarding data. Datanya gimana sih dia melihat kompetitornya itu. Dia melihatnya gimana sih calon pelanggannya. Dia menganalisis orang ini biasanya beli ini, kemudian kalau disediakan produk ini dengan ini, beli nggak produk yang ini gitu ya. Ini adalah dari 10 tahun yang lalu tadi ya, dua grup tadi berinteraksi untuk menggambarkan hal-hal yang ingin dilakukan dengan data warehouse tadi ya. Nah, kemudian pengembang database ini sebenarnya mereka melihat ini bahwa software ini yang digunakan database ini bisa dilakukan untuk transaksional dan juga untuk proses analisis itu ya. Nah, tetapi biasanya tentu saja tadi kebijakan pengembangan ini ada di prinsipalnya, ada di para pemimpinnya ya. Nah, ini biasanya yang menjadi dasar dulu mungkin di Indonesia atau di Asia sedikit lambat, tetapi dengan adanya beberapa startup ternyata yang menjadi unicorn itu sekarang data scientist sudah menjadi katakanlah para job seeker yang paling banyak dicari, mungkin dengan katakanlah kemampuannya yang tinggi dia bisa mendapatkan suatu kesejahteraan katakanlah berupa gajian yang di atas rata-rata dibandingkan dengan orang IT di bidang yang lainnya gitu ya. Oke. Banyak sekali sebenarnya nanti yang bisa kita lakukan dengan data warehouse ini bisa jadi tadi OLAP ya, online analytical processing, data mining, customer relationship management ya. Oke, kalau kita lihat perbedaannya nih sebenarnya rekan-rekan, saya lihat. Oke, kalau kita lihat perbedaan sebenarnya apa sih yang membedakan dari standar database dan data warehouse ini? Nah, ini teman-teman kalau menjadi seorang data scientist harus paham dulu. Jadi kalau dalam database ini adalah mix of updates and querying. Tadi saya sampaikan ini banyak sekali terjadinya update ya. Tadi namanya CRUD ya, kita itu menyebutnya CRUD ya, create, update, delete gitu ya. Tapi kalau di dalam data warehouse ini mostly reads, kebanyakan itu hanya dibaca saja gitu. Infrequent updates, append only. Jadi ada penambahan gitu ya. Very rarely data is delete. Sedikit sekali data dihapus gitu. Kenapa? Data itu semakin banyak, semakin bagus, semakin menggurita. Jadi kita bisa semakin olah gitu ya. Ketika ada seorang katakanlah pelanggan di Gojek, kemudian dia menggunakan katakanlah GoPay gitu ya. Dia hanya menggunakan satu kali katakanlah. Tetapi di dalam waktu 5 tahun ke depannya ternyata dia pernah menggunakan lagi. Maka si Gojek ini dia akan menganalisis dia menggunakannya untuk apa sih? Oh, ternyata dia menggunakannya GoPay-nya jarang menggunakan untuk transportasi gitu. Mungkin dia menggunakan kendaraan sendiri, tetapi ternyata dia gunakan untuk GoFood, untuk beli makanan. Artinya dia banyak belikan promo-promo di GoFood-nya gitu. Kemudian dia menambahkan lagi. Jadi
sifat-sifat karakter pelanggan ini yang penting dibahas di data warehouse, nanti di data science, di big data gitu. Berbeda tadi dengan yang namanya aplikasi standar database ya. Kita di aplikasi SIM mungkin ngupdate data, ngerubah, menghapus data yang lama itu. Nah, ini saya kira tren terdahulu ya di zaman sekarang. Perusahaan-perusahaan besar udah mulai menyimpan backup data saja tadi, karena simpanan data yang kita bahas di awal tadi lebih murah ya. Many small medium transaction, biasanya ini transaksinya dari mulai kecil ya, kemudian transaksi menengah nih. Nah, kalau di Dataverse ini adalah queries are complex and long running ya. Biasanya kompleks query-nya. Kalau kita berbicara dari size ini adalah dari megabyte to gigabyte in size. Nah, kalau kita berbicara data warehouse, idealnya dari gigabyte to terabyte. Gitu. Jadi datanya sangat besar. Mungkin to petabyte di big datanya gitu ya. Nah, ini most currently snapshot. Nah, kalau di data warehouse ini adalah not the most currently snapshot. Jadi biasanya historical. Historical itu data disimpan, nanti kita olah. Datanya runningnya mungkin tidak, kalau kita lihat kasat mata, apakah ini pemborosan gitu ya. Tetapi next tadi, dia incer tadi ya, misalkan tadi seperti saya analogikan seorang pengguna GoPay tadi ya, dari Gojek ya. Kemudian misalnya seorang belanja apa, dia katakanlah kalau belanja tipikalnya ke minimarket, katakanlah setiap dia beli roti tawar, dia katakanlah selalu mengambil katakanlah susu coklat gitu. Nah, makanya mungkin nanti si pola-pola ini yang disimpan, ini ada roti tawar, ini ada susu coklat gitu. Meskipun ada juga katakanlah dengan selainya itu. Nah, ini tipikal orang biasanya makan roti dengan coklat, orang makan roti dengan selai, orang makan roti dengan margarin itu ya, misalkan itu. Nah, itu yang dianalisis oleh si perusahaan. Kemudian dia memberikan masukan nanti ke perusahaan, ke bosnya, kemudian nanti di perusahaan tersebut nanti ada simpanan-simpanan tata letak pun ternyata mempengaruhi. Happily indexing. Nah, kalau di Dataverse ini loss of scan, jadi ya as data is readily accessible. Data bisa diakses saja itu ya. Ini data mentah, database ini adalah summarize sudah terstruktur. Makanya ada nih dalam data ada warehouse kita dipraktek nanti kita akan belajar data itu kita lakukan namanya extract dulu, transform and load dulu itu ya. Jadi ada data-data yang harus seragam gitu ya. Di sini ada bisa ribuan user, misalkan clerical to mid level, jadi dia dari supervisor ke manajer menengah. Jadi kalau di Dataverse ini adalah hundred of user, mungkin hanya ratusan itu ya. Decision maker, analis itu ya. Jadi para pengambil keputusan dan analis ini sobat TJ ini yang disebut dengan data scientist ya sekarang. Oke, kita lihat kalau kita berbicara arsitektur data kan seperti ini nih sobat TJ. Di dalam database itu ini adalah operational data. Operational data ini ya kita lihat di sini siapa sih, apa, kapan, di mana ya. Ini kalau kita lihat tadi point of scale tadi atau aplikasi untuk biasanya di minimarket gitu ya, dia simpel saja, mungkin hanya dari barcode disimpan ke kasir, keluar struknya itu kwitansinya, satu dibelikan konsumen, satu lagi oleh dia ada ke database-nya si kasir tadi ya, atau si petugas tadi dia. Nah, decision support system ini udah mulai summary ini. Jadi di sini summary by who. Jadi dia udah mulai ya berdasarkan siapa sih yang belanja ini. Siapa sih tadi tipikal orang yang membeli susu dengan susu coklat dengan roti tawar itu. Nah, kemudian what, when, where itu ya. Nah, biasanya kalau di anggota suatu minimarket biasanya nanti ada tawaran-tawaran promo atau apa ya. Di sini database scheme ya, di sini physical layout of data, di sini metadata, logical data. Di sini business rules, what has been learned from data, apa tadi yang bisa dipelajari ya. Ujung-ujungnya nanti bisa di aplikasi atas itu aplikasi untuk eksekutif. Nah, kalau kita lihat nih gambarannya Sobat TJ, ini ada data warehouse, ada arsitektur data warehouse yang basic dan data warehouse yang sifatnya adalah staging area. Staging area ini kalau kita lihat di sini, ini adalah nanti ada suatu seperti database tersendiri ya. Nah, kita lihat kalau di yang basic ini dari flat files, tadi ya mungkin dari file-filenya berupa spreadsheet, Excel, atau yang lainnya, operational system.
Ini langsung masuk dia ke dalam warehouse. Di sini ada raw data, ada metadata, ada summary data. Kemudian di sini dia ada nanti untuk dianalisis, reporting, data mining gitu usernya ya. Mengaksesnya orang beda-beda. Ada orang keluarnya untuk data mining, untuk reporting, analisis ya. Nah, kalau kita dengan staging area, idealnya dari flat files tadi, dari operational system tadi, dia tidak langsung masuk ke dalam warehousing, tetapi masuk ke dalam staging area. Staging area ini nanti kita bisa kenal ada yang namanya proses yang disebut dengan extract, transform, and load gitu ya. Baru nanti masuk ke data warehouse, kemudian di sini tadi bervariasinya user untuk analisis, reporting, data mining dia bisa akses. Nah, kalau kita lihat ada lagi yang disebut dengan menggunakan staging area, dan di sini ya kita lihat ada yang namanya data march. Jadi dari flat file, operational data masuk staging area, masuk data warehouse. Data march ini apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga selanjutnya. Secara general gini, dia itu adalah departemental dari data warehouse. Jadi lebih subjektif, lebih detail dari suatu data warehouse. Misalkan nih, ada departemen namanya purchasing gitu ya, pembelian, ada departemen namanya sales, penjualan, ada departemen namanya inventory, persediaan gitu ya. Jadi dia udah langsung dikelompokkan gitu. Jadi analisis yang memerlukan untuk analisis purchasing dia ngakses ke sini. Dia memerlukan analisis tentang sales, dia akses ke sini gitu ya. Data mining memerlukan untuk inventory, akses ke sini gitu ya. Jadi ini lebih spesifik ya. Nah, ini suatu arsitektur umum dari suatu data warehouse. Di sini bisa operational database, flat files, XML, web, atau yang lainnya. Di sini masuk ke dalam data storage. Data storage di sini ada namanya proses extract, transform, load. Nah, di sini di tier 1 data warehouse di sini ini data warehouse dan ada data mart tadi ya. Misalkan tadi data martnya apa yang diperlukan? Ya tergantung tadi dari si perusahaan yang dibangun. Katakanlah tadi purchasing, sales, kemudian inventory gitu ya. Nah, di sini di OLAP servers atau tier 2 di sini ada OLAP, modeling online analytical processing. Ya, biasanya kalau lebih general lagi nanti kalau dibuatkan namanya cube gitu ya, sehingga penggambarannya lebih dinamis, view-nya lebih mendefinisikan dan mudah dibaca bagi para kalangan eksekutif level itu ya. Ada ROLAP, relational online analytical processing. Nah, kemudian masuk ke client analysis tools di tier 3 ini analysis query, reporting, data mining, ini untuk front end tool ya. Nah, oke, terakhir banyak sekali sebenarnya tools yang bisa kita gunakan untuk data warehouse ini. Ada Oracle dari mulai 8i, 9i itu ya, IBM DB2, Sybase, Redbrick, Microsoft SQL Server bisa kita gunakan, Tandem, Teradata, MicroStrategy. Mungkin nanti kita bisa menggunakan open source juga, menggunakan MySQL, untuk big data-nya menggunakan MongoDB gitu ya. Terima kasih kepada Dr. Kasim Radaideh dari Yarmouk University atas materinya. Oke, selanjutnya kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya, Sobat Tiji. Di pertemuan berikutnya itu adalah nanti kita akan membahas langsung praktek menggunakan Pentaho Data Integration. Itu saya kira di pertemuan pertama yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mempelajari di kelas profesional ini. Semoga bermanfaat untuk ilmu dan pengembangan karir Sobat Tiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.